calon anaknya itu miskin, calon menantunya itu miskin, dia tolak, enggak bang, saya mau nikahkan kamu dengan orang kaya. Apakah ini juga benar? Penolakan semacam ini benar. Jadi jangan keliru. Jadi kalau ada orang tua menolak, enggak, saya nggak mau nikahin, saya mau nikahin anak saya dengan orang kaya, dibenarkan nggak di dalam syariat? Benar. Kenapa? Karena harta itu jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan seorang tua ketika menikahkan anak-anaknya, karena dia pengen anaknya bahagia, dia pengen anaknya tidak ya sengsara ketika menikah. Maka itu pertimbangan. Atau orang tua menolak calon menantunya ini, kenapa? Karena dia dijadikan nikah siri misalnya. Mau nikah siri. Dia tidak mau. Saya tidak mau nikahnya harus nikah yang resmi. Saya tidak mau, ditolak. Penolakan ini sah tidak dalam syariat? Sah di dalam syariat. Kenapa? Karena ini berdasarkan. Karena wanita kalau dia nikah siri bisa jadi hak-haknya banyak dihilangkan. Ketika terjadi perselisihan, terjadi perceraian, nggak bisa dia ngurus. Karena tidak ada bukti, sehingga dia dizalimi oleh laki-laki. Sehingga ketika seorang ayah, seorang mertua menolak lantaran dia mau dijadikan nikah siri, maka itu penolakan yang benar. Penolakan yang benar. Atau dia tidak mau anaknya dijadikan istri yang kedua, istri yang ketiga, maka penolakan itu penolakan yang benar, penolakan yang benar di dalam syariat. Terus ada wali itu yang disebut oleh para ulama penolakannya tidak diterima, yang disebut dengan waliul udhal. Waliul udhal adalah seorang wali menolak calon menantu dia, tujuannya adalah ingin menyusahkan anaknya nikah. Ada nggak orang tua menyusahkan anaknya nikah? Ada, dan lumayan banyak ya. Ada sebagian orang tua itu menyusahkan nikah anaknya sehingga disusah. Laki-laki yang ini datang tidak mau, dia tidak mau ya. Maka ini disebut dengan waliul udhal. Atau orang tua menolak calon menantunya karena berbeda manhaj, berbeda akidah. Anaknya berhijrah, anaknya sudah kenal ngaji ya, kemudian mau nikah dengan orang yang sudah juga seakidah. Orang tuanya pun mengaji, kemudian orang tuanya tidak mau menikahkan dengan itu, harus menikah dengan sesuai dengan akidah orang tuanya, yang mana akidah orang tuanya akidah yang keliru. Maka ini disebut dengan waliul udhal. Waliul udhal semacam ini boleh tidak berpindah walinya? Boleh. Wali semacam ini dia boleh berpindah kepada wali yang lain, yang lebih dekat. Kalau seandainya orang tua, kalau walinya semacam ini wali udhal, maka dia berpindah mungkin ke kakeknya, ke pamannya, atau ke saudaranya. Maka disebut dengan waliul udhal. Waliul udhal kata Allah Subhanahu wa taala boleh dia berpindah ya. Bahkan bisa berpindah kepada seorang hakim, kepada para penguasa. Maka ini yang disebut oleh para ulama waliul udhal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, wanita yang mana saja nikah tanpa wali, nikahnya batil. Nikah batil ini artinya nikahnya tidak bisa diperbaiki, artinya nikahnya dibatalkan. Di sini ada beberapa masalah. Ada sebagian orang itu menikah tanpa wali akibat kejahilan. Dia jahil. Jahil di sini maksudnya adalah kadang sebagian orang itu menganggap nikah pakai wali ini sekedar formalitas saja. Sekedar formalitas. Maksudnya gimana sekedar formalitas? Dia menganggap nikah dengan wali ini cuma syarat di KUA. Syarat di KUA, dan dia memikir secara agama tidak ada masalah ya. Tapi dia mikir nikah dengan wali ini cuma sekedar memenuhi syarat di KUA. Akhirnya dia nikah tanpa wali, atau walinya dipalsukan ya, walinya dipalsukan sekedar memenuhi syarat di KUA, dengan asumsi, dengan pemahaman bahwasanya nikah tanpa wali ini tidak ada masalah dalam agama. Dia jahil. Kemudian terjadilah pernikahan, punya anak banyak, nikahnya harus diulang apa tidak? Setelah berhijrah dia tahu tidak boleh nikah tanpa wali, nikahnya batil. Nikahnya gimana ini Ustaz? Diulang apa seperti apa? Kalau itu akibat kejahilan, tidak tahu dia hukum nikah tanpa wali, kemudian terjadi pernikahan, maka nikahnya tidak perlu diulang, karena dia jahil dalam hukum ini ya. Tapi kalau dia tahu nikah tanpa wali itu tidak boleh, kemudian dia kabur. Banyak pasangan suami istri itu kabur ya, nikah ya, kemudian sudah punya anak, bulik pulang ke rumah, sehingga orang tuanya apa? Kada kau lagi memisahkan.
nikah tanpa wali semacam ini dan dia tahu hukumnya tidak boleh, maka nikahnya batil. Harus diulang pernikahan tersebut. Harus diulang pernikahan tersebut. Maka tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, kalau wanita itu sudah digauli, kata Nabi, falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau wanita itu sudah digauli, kata Nabi, maka dia berhak mendapatkan mahar. Jadi wanita kalau sudah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar penuh. Jadi kalau ada wanita ditalak sebelum digauli, maka dia mendapatkan separuh mahar. Tapi kalau ada wanita itu ya ditalak tapi dia sudah digauli oleh suaminya, dia mendapatkan mahar sepenuhnya. Karena kadang mahar itu kadang diserahkan di saat akad nikah. Kadang mahar itu ada sebagian laki-laki itu berutang. Lawan mintu hanya ulun nih hendak mengawini anak pian. Ya, berapa pian maharnya? Jar abahnya 100 juta, siap ulun, tapi ulun butang dulu aja. Iya, dia oke kan aja 100 juta oke, tapi butang dulu. Karena ulun pas berduit ulun bayar. Ya, pas ulun berduit ulun bayar. Akhirnya oke, maharnya 100 juta, tapi berutang. Ada demikian, ada orang demikian. Ternyata dia gauli istrinya, tidak berapa lama dia talak. Mahar 100 juta itu berhak nggak seorang wanita? Berhak. Kenapa? Karena dia sudah digauli, maka dia punya hak. Tapi kalau belum digauli, dia mendapatkan separuh dari mahar tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istajaru fa sultan waliyun man la waliyalah. Kata Nabi SAW, ketika terjadi perselisihan, ya, maka sultan ini wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Karena ada sebagian orang itu tidak memiliki wali. Seperti apa contohnya? Seorang yang mu'allab masuk Islam, wanita masuk Islam, keluarganya masih dalam kondisi kafir. Orang kafir tidak boleh jadi wali bagi orang mukmin. Maka orang kafir ketika dimasuk Islam, kemudian siapa walinya? Sultan, hakim yang jadi wali. Iya. Ustadz, dia negaranya bukan negara Islam, ya, tinggal di negara kafir. Siapa yang jadi walinya? Orang-orang yang berada di punya markas Islam, misalnya Islamic Center, ada Islamic Center, nah itu jadi walinya. Kalau di suatu negara itu negaranya bukan negara Islam, maka yang jadi walinya adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah, seperti seorang syekh, seorang ustadz di tempat tersebut, atau ketua Islamic Center, maka dia yang jadi walinya. Ini bagi orang tinggal di suatu negara yang hakimnya bukan hakim yang muslim, yang penguasanya bukan penguasa muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita tidak bisa dia menikahkan dirinya sendiri. Jadi wanita mengatakan ketika cinta sama pria, sudah kawin aja aku, sudah. Ya, aku nikahkan diriku sendiri tanpa abahku. Boleh tidak? Tidak boleh. Hadis ini menjelaskan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang menikahkan wanita adalah walinya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan jika wanita menikah tanpa wali kemudian dicampuri oleh suaminya, maka kata para ulama rahimallahu taala dia berhak mendapatkan mahar walaupun pernikahannya dibatalkan. Pernikahannya dibatalkan tapi dia berhak mendapatkan mahar tersebut. Jadi kalau ada wanita nikah kemudian ya dia tanpa wali, dicampur oleh suaminya, dan nikahnya tentunya batal. Wanita itu dapat mahar, dapat sepenuhnya. Kemudian nikah lagi, dapat lagi mahar yang kedua. Ya, dapat lagi dia mahar yang kedua. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita kalau suatu hukum, suatu ibadah ketinggalan salah satu rukunnya, maka ibadah itu tidak sah. Salah satu ya syarat dalam pernikahan itu adalah adanya wali. Wali di sini maksudnya adalah izinnya. Jadi wali itu nggak mesti hadir dalam pernikahan. Tapi yang terpenting bagi wali itu izinnya. Izinnya itu yang penting. Wali itu bisa jadi nggak hadir di dalam pernikahan. Bisa jadi dia wali itu apa? Wali itu dia anaknya di Jawa, walinya di Kalimantan. Boleh tidak? Yang penting izinnya dia. Izinnya wali tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara ya hikmah kenapa wali itu ada di dalam pernikahan, agar wanita ini tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki. Karena wanita ini dia lemah. Kemudian cara pikirnya lemah. Berapa banyak wanita itu dikibuli oleh laki-laki, ditipu oleh laki-laki. Ya, bilang cinta-cinta, ya pacaran, ya dikeramputinya sekalinya. Ya, banyak wanita itu dilecehkan oleh kaum laki-laki. Makanya Islam datang dengan adanya wali ini menjaga kaum wanita agar dia jangan dilecehkan. Ya, apalagi zaman sekarang, subhanallah, ya perzinahan di mana-mana, ya antara laki-laki dengan wanita. Karena begitu bebasnya orang zaman sekarang, pergaulan yang luar biasa, sehingga kita dapati ya perzinahan di mana-mana antara laki-laki dengan wanita. Dan subhanallah banyak kasus ya, apalagi medsos yang luar biasa. Banyak kasus di rumah tangga ya, saudara-saudara kita dia nikah akibat kecelakaan, nikah akibat ini banyak sekali ya. Ini akibat apa? Akibatnya lemahnya seorang wali mengontrol anak-anaknya ya. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Bahari itu bilang ya bahwasanya anak itu kalau sudah malam hari jangan diberikan keluyuran ya. Nah, ini salah satu sebab banyak orang wanita itu teledor, banyak orang tua itu teledor membiarkan anaknya keluar malam setelah maghrib dan isya. Karena orang anak itu kalau sudah keluar malam itu tanda anak itu mau menjadi rusak. Anak itu kalau dia bermain pagi atau sore, kalau malam sudah suruh di rumah. Kalau dia sudah keluar malam, maka itu tanda anak itu akan menjadi rusak. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan perbedaan antara nikah dengan zina. Zina itu tidak ada wali, tidak ada saksi. Nikah ada wali, ada saksi. Maka ini perbeda antara nikah dengan zina. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha an taskuta, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menikahkan seorang janda sehingga kamu meminta persetujuannya dengan jelas, dan janganlah kamu menikahkan seorang gadis hingga kamu meminta izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, tanda seorang gadis telah memberi izin? Beliau menjawab, diamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang sama, kita bacakan hadisnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'mar wa iznuha sukutuha. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin laisa lil waliyyi ma'as-sayyibi amrun wal yatimatu tusta'mar. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus dimintai izinnya. Tanda izinnya adalah diamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam salah satu lafaz tercantum, tidak ada urusan wali terhadap seorang janda, sementara seorang gadis yatim harus dimintai izinnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tadi menjelaskan kepada kita bagaimana mengetahui izin seorang wanita ketika dinikahkan. Nabi mengatakan seorang gadis itu izinnya adalah dengan cara diamnya. Sedangkan seorang wanita yang janda izinnya adalah dengan bahwasanya wanita janda tersebut persetujuannya, artinya setuju. Kenapa dibedakan antara janda dengan gadis? Kalau janda itu harus jelas. Janda itu ditakuni, ikam hendakkah kawin non laki ini? Kalau jandanya berdiam berarti kada.
Beda dengan apa? Dengan seorang yang gadis. Ikam hendakkah kawin, dia ini berdiam aja ini gadisnya. Nah, itu tanda izinnya dia. Kenapa dibedakan antara janda dengan gadis ini? Kenapa dibedakan? Pertama, ya, janda itu sudah memiliki banyak pengalaman dalam kehidupannya, sehingga tidak ada lagi istilah malu. Ya, makanya janda itu lebih berani. Ya, lebih berani daripada seorang gadis. Ya. Janda itu lebih, ya, dia jiknya kada-kada, iya. Beda dengan gadis. Kenapa? Dia tidak punya pengalaman. Janda itu dia akan, ketika dia menikah, dia akan melihat maslahat dirinya dan anaknya. Beda dengan seorang gadis. Dia ketika menikah, dia tidak mengerti maslahat untuk dirinya ataukah maslahat untuk, ya, keluarga. Kalau janda sudah paham, sudah tahu dia, oh ini datang, oh ini kiri laki-laki yang ada bujur. Kenapa? Karena pengalaman hidupnya, ya, dia sudah tahu, dia sudah bisa baca, oh ini kadang ketujuh aku laki-laki kayak ini, ya, oh laki-laki kayak ini penyarikan, oh laki-laki kayak ini bakhil, laki-laki ini pura-pura aja berduit padahal gak ada berduit misalnya. Dia sudah ngerti, ya, sudah pengalaman hidup dia. Makanya kata Nabi SAW, dimintai persetujuannya, ini jelas. Beda dengan apa? Dengan gadis. Kalau gadis, kata Rasulullah SAW, diminta, ya, tidak perlu diminta suaranya, cukup dia diamnya saja, itu sudah izin. Baik. Apakah izin semua gadis itu, diam semua gadis itu tanda ridhonya dia? Jawabannya tidak. Kadang ada gadis itu diamnya dia kada mau. Ikam hendakkah kawin? Udah deh. Kadang tadi dia diam, tapi dia nggak bersuara. Maka kalau dilihat diamnya mengarah tidak setuju, berarti tidak setuju. Ya, jangan diam. Oke, ini berarti. Iya. Maka ini tidak. Maka kalau dia diamnya demikian, berarti diamnya tanda dia tidak setuju, maka berarti tidak setuju. Jadi hadis itu tidak dipahami literal semacam itu. Biasanya diamnya gadis itu setuju. Tapi ada gadis itu diamnya tidak setuju. Maka kata para ulama, dilihat jenis diamnya. Yang kedua, Ustaz, kalau seandainya gadis itu ditawari kawin oleh abahnya, kawin ke Ikam, ternyata ini meneteskan air mata, menangisnya. Tapi ini setujukah kada? Abahnya bingung. Ada dua kemungkinan, bisa jadinya nangisnya nangis bahagia. Ya Allah, dapat jodoh, nangis dia. Ya. Nah, biasanya gadis itu kalau dia nangis tanda kada setuju. Tapi ada juga mungkin seorang gadis dia nangis bahagia, tapi kebanyakannya dia tidak setuju. Maka kata para ulama, nangisnya asalnya itu dia menolak. Asalnya dia itu menolak. Kemudian berbeda dengan seorang janda. Kalau janda itu harus suara. Kalau dia berdiam tidak diambil. Maka berarti dia menolak. Karena wanita itu kadang dia hendak menolak secara langsung, kadang dia tidak tega. Maka dia kadang dengan cara berdiam. Janda itu berdiam. Kawinkah? Ya, diam aja dia. Abahnya bertanggung diam. Berarti itu nolak. Maka laki-laki ketika ditolak, ya, maka ulun tunggu bahayakan aja. Jangan, sudah, kalau Anda ditolak sudah cari yang lain. Ya, karena laki-laki ini kadang kada paham. Ditolak itu kada paham. Ya, banyak laki-laki demikian. Ya, kadang subhanallah, laki-laki itu juga harus dia harus bisa menangkap bahasa-bahasa wali ini. Kalau ulun hendak mengawini anak pian ki apa, jar walinya anaknya masih sekolah lagi, ya masih halus lagi, padahal sudah kelas 3 SMA, ya sudah masa sekolah lagi atau sudah kuliah, kena aja pas lagi tentang kuliah, ulun tunggu kayaknya pas tentang kuliah, itu Anda ditolak. Jangan tunggu anak orang. Itu artinya ditolak. Jadi orang ini kada tegaan mengadakan Ikam ditolak dengan alasan apa? Kuliah, ya, dengan alasan masih belajar. Orang tuh kalau hendak menikahkan anaknya, inggih aku nikahkan Ikam, ya. Jelas dia. Kalau sudah alasannya masih halus, masih kuliah, itu artinya ditolak. Jangan berkata, ya Allah sabar aja menunggu, ini lain nih. Jangan sampai dipermalukan, ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, seorang wali itu punya kuasa lebih terhadap gadis, tapi dia tidak punya kuasa lebih atas seorang janda. Maksudnya gini,
wali itu lebih dominan dalam menentukan jodohnya kalau pada seorang gadis. Sehingga kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kalau ada seorang gadis itu dia belum balik, dinikahkan, boleh nggak wanita yang belum balik dinikahkan? Anda punya anak usianya masih SD, belum balik, belum haid, Anda sudah nikahkan dengan ikhwan, ya, ikhwannya sudah kuliah, karena anak Anda masya Allah sudah putih, jadi ikhwannya ini nanti calon istriku, ya, terus Anda nikahkan, boleh nggak sih anak belum balik itu dinikahkan? Secara syariat boleh, tapi secara peraturan kada boleh. Secara aturan pemerintah kada boleh, ya. Saya lupa wanita itu usianya 18 apa 17 ya, atau 19, saya lupa antara itu. Jadi aturan pemerintah itu seorang wanita itu tidak boleh dinikahkan kecuali di usia 18 atau 19 ya, lupa saya. Kalau mau dinikahkan dengan itu nanti masuk ke pengadilan, ya, disidang dulu baru keluar izinnya. Tapi secara syariat boleh nggak nikah sebelum balik? Boleh. Nah, wanita kalau dia belum balik, siapa yang menikahkan dia? Yang menikahkan dia adalah walinya, walaupun tanpa izinnya. Jadi wanita kalau gadis itu kalau dia belum balik tidak perlu minta izin. Orang tua itu bisa menikahkan, ya, walaupun tanpa izinnya dia. Kenapa? Karena wanita yang belum balik itu nggak pengerti maslahat, sehingga tidak perlu minta izin. Ya, tidak perlu minta izin. Karena jangankan itu, wanita kalau masih muda saja sudah balik, masih SMP dinikahkan, ya, walaupun dia sudah balik ini masih belum paham maslahat. Makanya kalau kasihan laki-laki itu kadang kalau menikah wanita usianya masih 15-16 tahun, ya, dinikahi, ya, masih belum paham. Karena wanita yang usia 15-16 itu kadang-kadang masih kayak seperti kelanakan. Jadi suaminya, ayo kita pergi ke pasar, ke mall, nukar alat-alat rumah apa macam, maka dibawa ke pasar, dibawa ke mall, yang ditukar taruh, ditukar ciki-ciki coklat, kadang nukar panci, kadang nukar es krim, karena masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Apalagi zaman sekarang ini masya Allah seorang itu mengalami kemunduran dalam berakal. Jadi zaman sekarang ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, dan ini fenomena yang luar biasa, bahwasanya orang itu baliknya lebih cepat zaman sekarang ini. Anda perhatikan zaman sekarang ini lebih cepat. Anak SD, baik itu laki-lakinya atau perempuannya, baliknya lebih cepat. Ya, Anda lihat kadang anak SD lakian, subhanallah, saya pernah didatangi, Ustaz, anak saya sudah balik. Kaget abahnya. Bujur, kelas berapa anak? Kelas 3 SD. 3 SD sudah balik. Usianya baru mau masuk 10 tahun. Sudah balik. Keluar air mani. Ini fenomena yang luar biasa. Padahal kita bahari balik itu mungkin ada, dan tapi mungkin SMA kelas 1 aja balik, atau kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP. Zaman sekarang tidak. Anak-anak SD itu kelas 6 rata-rata balik semua. Ya, sekarang karena tontonan yang sangat dahsyat. Ya. Dan sebaliknya, keakilannya, berakalnya, dewasanya itu terlambat. Lebih mundur. Kalau zaman bahari orang usia 12 tahun, 13 tahun dewasa. Makanya kalau Anda lihat dulu, orang zaman dulu usia 12 tahun, 13 tahun sudah berdagang, sudah bekerja. Orang zaman dulu 12 tahun, 13 tahun SMP itu dia kerja, bisa berdagang, bisa berbisnis. Karena kan sekarang usia 12 tahun, 13 tahun di kamar aja main game, di kamar aja main HP. Makanya kata para ulama, baliknya orang yang sekarang ini yang usia 18 tahun itu, akal 18 tahun itu di usia berapa? Di usia 25. Jadi kalau pian punya bini usia 25 tahun, berarti akalnya usia 18 tahun. Jadi kalau kita punya istri di bawah 25, masih kelanakan akalnya. Maka harus dimaklumi. Dan itu fenomena, dan itu yang terjadi, dan itu yang terjadi. Maka Anda lihat anak kita lihat, ya. Maka kedewasaannya itu lambat, berbeda dengan kedewasaan kita. Makanya kata para ulama rahimallahu ta'ala, gadis itu ketika dia belum balik, siapa yang menikahkannya? Walinya. Karena walinya yang mengerti maslahat gadis tersebut. Tetapi kalau gadis itu sudah dewasa, sudah balik, di sini harus minta persetujuannya. Baik. Boleh tidak seorang ayah memaksa anaknya yang gadis yang sudah balik ketika dia tidak setuju? Tidak setuju. Oh, enggak ada bahaya, kadang enggak bahaya. Jawabannya bagus, lakiannya kada bahaya, orang bahaya. Bagus jawabannya.
Sugih tapi kada sugih benar pang di sini. Taib. Kada. Boleh enggak seorang ayah ini memaksa anaknya? Boleh, tapi dia tidak boleh memaksa untuk menikah. Boleh dia paksa keinginan dia, tapi harus nikah dipaksa tanpa disetujui tidak boleh. Harus di akhirnya adalah persetujuan seorang wanita. Berbeda dengan seorang janda. Kalau janda, wali itu tidak dominan. Yang dominan itu adalah janda itu sendiri. Makanya seorang wali ketika janda itu setuju dan dia lihat sudah zahirnya kayaknya bagus-bagus saja, ya sudah. Jangan dia memaksakan kehendak dia. Oh kada abah kada setuju ikut dengan nikah dengan ini. Maka tidak. Janda itu dia lebih dominan. Makanya wali ketika dia gadis memilih calon kurang baik, wali boleh batalkan. Ya kalau gadis tersebut oh ini kada bagus. Ini penipu ikut nikah ini. Abah bahari kayak ini juga misalnya. Ya. Maka ya dia boleh apa? Mengatakan membatalkan. Kenapa? Karena dia lebih dominan. Wali itu lebih dominan ketika pada anak gadisnya. Tapi kalau pada janda dia bukan dominan. Yang dominan siapa? Janda. Makanya Nabi SAW mengatakan diminta persetujuannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala ya, dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan janda itu tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Apalagi janda itu berakal. Berbeda dengan seorang wanita yang gadis, boleh dipaksa oleh walinya walaupun akhirnya harus persetujuan sang anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dipahami di sini seorang janda itu ketika dia haknya lebih besar boleh dia menikah tanpa wali. Tidak demikian. Ya. Tidak dipahami di sini janda itu ketika dia lebih besar haknya, bukan berarti dia boleh menikah tanpa wali. Namanya wanita dia harus menikah dengan wali. Tidak boleh dia menikah tanpa wali. Tapi seorang gadis, ya, maka dia harus ya walinya lebih dominan. Maka salah satu kesalahan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, seorang ayah tidak punya peranan dalam menentukan calon menantunya ketika anak gadis dinikahinya. Dan ini yang sering terjadi pertikaian, perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Kadang ada anak gadis itu di luar sana, dia milih, oh ini bang ulun anak kawin ini, selama ikam ketujuh abah dukung aja ya. Selama ikam setuju abah dukung. Ini betul apa salah? Ini salah. Kenapa? Karena wali harus mengerti calon menantunya dia selidiki. Baik tidak, bagus apa tidak. Kenapa? Karena gadis itu tidak paham. Dia tidak tahu buruknya, yang penting dia bucin aja, cinta aja sudah. Tapi yang mengerti siapa? Seorang ayah. Maka kadang ada wali itu tidak memiliki power dalam kehidupan rumah tangga. Maka wali itu ketika dia anaknya membawa seorang pria, suka dengan suatu pria, dia harus selidiki. Dia harus pastikan bahwasanya anaknya itu menikah dengan orang yang baik. Karena kasihan wanita ini. Kalau dia menikah dengan orang yang tidak baik, kasihan. Subhanallah ya. Wanita ini kalau dia dapat laki-laki yang tidak baik, dia akan tersiksa. Mentalnya tersiksa, fisiknya tersiksa. Ya. Dan banyak laki-laki itu mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa banyak. Ada laki-laki itu suka mukul istrinya. Ya, suka mukul istrinya, kasihan. Wanita itu biasanya kalau lakinya jelek, dia tidak berani bercerita. Dia tidak berani bercerita. Kadang diancam oleh suaminya. Kadang lakinya punya gangguan bakhil, sifat bakhil. Ya. Kadang memberi nafkah yang benar. Kadang suaminya malas. Wanita ini nggak tahu. Waktu berdekat kayaknya baik orangnya. Ya. Tapi setelah menikah ternyata berbeda 180 derajat. Nah yang paham semacam ini siapa? Wali. Makanya wali itu harus punya peranan besar dalam menentukan menikah anaknya. Bukan anaknya yang memilih. Silakan anak itu memilih, dia setuju. Tapi wali yang menentukan akhirnya. Baik apa tidak. Bukan mengikuti keinginan anak. Tapi kita yang menentukan. Kita menentukan berdasarkan koridor syariat. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, nikahkanlah anak Anda kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kalau dia cinta kepada istrinya, dia akan muliakan.
Tapi kalau dia tidak suka sama istrinya, dia tidak akan berbuat zalim. Jadi orang bertakwa itu, orang beriman itu, orang bertakwa itu, kalau dia menikahi seorang wanita, dia cinta sama wanita itu, dia akan muliakan. Tapi kalau dia tidak cinta sama wanita tersebut, maka dia tidak akan berbuat zalim. Dia akan kasih haknya, tapi dia tidak akan pernah berbuat zalim kepada istri-istrinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sedikit rumah tangga itu, kata Umar bin Khattab, yang diisi cinta terus. Ya, dari menikah sampai meninggal cinta terus, jarang, kata Umar bin Khattab. Ya. Orang itu kita cinta bucin itu di awal-awal nikah aja. Pas sudah setahun, janganlah setahun, 5 bulan aja. Kenapa? Kada cantik lagi bini saya. Kenapa nggak cantik lagi istri saya? Hilang. Kecantikan itu hilang. Orang itu setelah menikah. Makanya kata Umar, yang tersisa dalam rumah tangga itu cuma apa? Al-ihsan. Cuma tersisa apa? Al-ihsan. Rasa berbuat baik. Seorang istri ingin berbuat baik kepada suaminya, seorang suami ingin berbuat baik kepada istri. Itulah yang menjadikan kelenggangan dalam kehidupan rumah tangga, bukan cinta. Karena cinta itu bisa pergi, bisa hilang. Ya. Cinta itu bisa datang, bisa hilang. Jangan kira orang berumah tangga itu tidak berpisah lama, tidak pernah berpisah karena dia cinta, enggak. Kadang dia tidak ada cinta, tapi yang menjadikan dia utuh apa? Dia melihat kebaikan yang ada pada pasangannya. Itulah yang menjadikan dia, masya Allah, dia lihat istrinya, masya Allah, menyajikan dia, menyiapkan makanan untuk dia. Akhirnya dia cinta, dia sayang terhadap istrinya ini. Walaupun dia mungkin lihat fisiknya sudah tidak senang lagi, tapi kebaikan itu yang dia lihat. Istrinya pun juga demikian, melihat suaminya, masya Allah, memberikan nafkah baik sama dia. Walaupun mungkin dia lihat lakinya ini sudah jalannya terbungkuk-bungkuk misalnya, ya, sudah rambutnya putih, ya, bukan orang yang menarik lagi, tapi dia lihat bagaimana ya sifat suaminya sehingga dia berbuat ihsan, ingin dia berkhidmat kepada suaminya. Makanya kata para ulama rahimallahu taala, ya, di rumah tangga tersebut yang tersisa adalah ihsan. Maka nikahkanlah istri anak-anak Anda dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'ah al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa rijaluhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya, dan janganlah seorang wanita menikahkan diri sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dengan perawi yang thiqah, dengan perawi yang terpercaya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang wanita, ya, tidak boleh menjadi wali bagi wanita lain. Jadi wali wanita itu adalah laki-laki. Maka tidak boleh wali seorang wanita adalah wanita lain. Jadi wali itu hanya jatuh pada kaum laki-laki. Makanya pemahroman wanita itu safar hanya jatuh pada kaum laki-laki, bukan pada wanita lain, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang wanita tidak boleh dia menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri. Mafhum hadis ini? Wanita tidak boleh dia menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri. Harus ada wali yang menjadi wali pernikahannya. Baik. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asy-syighar. Wa asy-shigharu ay yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala ay yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun, muttafaqun alaih. Wattafaqa min wajhin akhar ala anna tafsir asy-shighar min kalami Nafi'. Dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki yang menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak gadisnya dengan dirinya tanpa ada mahar mas kawin.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari jalur lain, mereka berdua sepakat bahwa definisi nikah shighar adalah dari ucapan Nafi. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah shighar adalah nikah yang dilarang. Nikah shighar itu nikah yang dilarang. Bagaimana nikah shighar ini? Nikah shighar ini merampas haknya seorang wanita. Merampas haknya seorang wanita. Kenapa? Nikah shighar ini semacam ini. Saya punya anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian anak perempuan saya ini saya nikahkan dengan anak laki-laki seorang ikhwah. Saya punya teman, saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-lakinya. Kemudian saya bilang kepada teman saya itu, kebetulan dia juga punya anak perempuan. Teman saya punya anak perempuan. Kata saya, nikahkan anak perempuanmu dengan saya. Saya ingin berpoligami. Nikahkan anak perempuanmu dengan saya dengan syarat tidak ada mahar. Jadi sama-sama tidak ada mahar. Anak saya nikahkan nggak ada mahar, anak dia nikahkan ke saya tidak ada mahar. Jadi sama-sama tidak pakai mahar. Menjatuhkan mahar dengan barter semacam itu. Saya nikahkan anak saya dengan putra Anda tanpa mahar. Kemudian kamu nikahkan anak kamu dengan saya tanpa mahar. Jadi menjatuhkan hukum mahar. Dan ini tidak boleh. Ini disebut dengan nikah shighar. Kenapa? Karena mahar itu haknya siapa? Haknya seorang wanita. Maka yang menentukan mahar itu siapa sih? Yang menentukan mahar itu adalah seorang wanita yang mau dilamar. Jadi yang menentukan mahar itu wanita. Banyak orang itu yang menentukan mahar itu siapa biasanya? Ibunya di rumah. Ya. Abahnya ditakoni berapa maharnya? Ya abahnya ya terserah pian aja 10 juta kali 5 juta kata bapak. Ibunya langsung mencubit, kenapa sedikitnya minta? Ya, minta 30 juta, 50 juta. Ya. Padahal siapa yang menentukan mahar tersebut? Yang menentukan mahar itu adalah anak gadis, bukan ayah, bukan ibu, tapi yang menentukan itu anak gadis. Karena itu haknya dia. Makanya orang tua itu berkonsultasi dengan anaknya. Nah, ini ada orang berdatang nih hendak memberikan mahar. Berapa ikan minta maharnya? Dia rencananya mau memberi 30 juta. Jangannya kesedikitan bahaya. Kayak ulun ini 200 juta misalnya. Ya, karena skincare ulun ini luar biasa ya. Maka kalau anak itu orang tua bisa mengasih masukan bisa. Tapi kalau dia ke 200 juta ya harus itu. Itu dia inginkan, karena itu haknya seorang siapa? Haknya wanita, haknya gadis. Bukan haknya seorang ayah, bukan haknya seorang ibu, tapi haknya seorang wanita yang mau dinikahi. Makanya itu mahar itu diserahkan kepada siapa? Kepada anak gadis. Banyak mahar itu kada sampai kepada anak gadisnya, di tangan abahnya habis sudah. Biaya pernikahannya itu salah. Itu keliru, itu haknya wanita. Tidak boleh tidak kasihkan. Ya. Anda sebagai seorang ayah ketika mengadakan persepsi itu tanggung jawab Anda membiayai pernikahan tersebut. Itu tanggung jawab Anda. Bukan diambil dari uang mahar anak perempuan. Banyak orang itu mengambil uang mahar dari anak perempuan. Abahnya kada takutan, kada mau rugi. Ya. Nah itu salah. Itu harta siapa? Harta anak perempuan. Di dalam hadis ini, Nabi SAW melarang nikah shighar. Nabi SAW melarang nikah shighar. Nikah shighar itu kata para ulama, intinya nikah shighar itu menjatuhkan mahar. Baik bentuknya seperti tadi, saya menikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-lakinya dia, kemudian dia menikahkan anak perempuannya dengan saya. Itu bentuk yang pertama. Ataukah saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-lakinya dia, kemudian dia menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki saya. Sama-sama punya anak, kemudian tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Lek-lekan istilahnya bahasa Banjarnya. Pas-pasan ya. Ya, maka ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena menjatuhkan mahar. Ustadz, kalau itu terjadi, bagaimana hukumnya? Kalau itu terjadi, maka kita katakan bahwasanya nikahnya tidak sah. Nikahnya batil nikahnya. Nikahnya harus diulang, diulang. Maka nikahnya tidak sah karena itu nikah yang dilarang. Nikah shighar tersebut. Dan itu adatnya orang jahiliyah. Ya, adatnya orang jahiliyah. Ustadz, bagaimana kalau sama-sama ridha? Sama-sama ridha.
ulun ridha, yang di sana ridha, anak binian ulun pun ridha, anak di sana pun juga ridha, sama-sama ridha. Gimana? Tidak boleh. Kenapa? Karena nikah itu harus ada mahar. Tidak boleh tidak ada mahar, walaupun sama-sama ridha. Jadi mahar itu harus ada. Mahar itu harus ada. Ya. Maka penting Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam itu kenapa kenapa mahar itu ada? Karena untuk menjaga wanita, Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ada seseorang menikah dengan wanita, kemudian ditanya oleh Syekh, berapa maharnya? 1 rial katanya. Orang tuanya baik, emang baik, pengen memudahkan mahar. Nah, Anda tahu kalau di Arab itu nikah maharnya itu miliaran, ya, 200.000 real, 300.000 real, itu 1 M, ya. Orang kalau nikah demikian. Ini nikahnya satu real itu cuma 4.000 rupiah. Ya, kata Syekh Utsaimin, zid, tambah. Jangan kau nikahkan anakmu 1 real, kata beliau. Tambah maharnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa? Karena adanya mahar itu menjaga haknya wanita. Kenapa dijaga? Karena wanita itu kalau dia ada mahar, apalagi maharnya mahal, laki-laki itu kan sembarangan menceraikan. Jadi kalau maharnya ganal, laki-laki itu akan menceraikan berpikir 10 kali. Tadi memberi 100 juta diceraikan lah. Ya, dia akan berpikir 100 kali menceraikan. Tapi kalau tidak ada maharnya murah, 1 juta, 2 juta misalnya, ada masalah langsung ceraikan. 2 juta aja ada apa-apa ini. Ya, duit hilang 2 juta. Itu salah satu kenapa hikmah di dalam Islam itu ada mahar. Jadi sebetulnya kadang mahal itu kadang ada maslahatnya. Tapi kita tidak meminta mahar yang begitu tinggi, juga tidak merendahkan mahar. Makanya mahar itu harus ada. Dan ini kejadian, betul-betul kejadian ini. Jadi ada seseorang itu nikah dia dengan seorang wanita. Kebetulan abinya wanita ini, masya Allah baik, abi wanita ini baik, memudahkan mahar. Dan nikahnya itu maharnya 1 real betul. Nikahnya itu 1 real. Abahnya ini baik, laki-lakinya kaya raya, ya, lakinya kaya raya. Abahnya wanita ini pun kaya raya. Tapi dia ingin memudahkan saja nikah 1 real. Ini kebetulan dengan 1 real. 1 real itu harga 1 Pepsi, Bapak Ibu. Zaman dulu tuh Pepsi itu 1 real. Sekarang aja naik 2,5 real. Dulu tuh 1 real. Sampai saya di Madinah itu sebelum balik sini harganya 1 real. Mulai zaman dulu, mulai kayak kita bahari Pepsi itu harganya 1 real. Nikah dengan 1 real. Dan subhanallah, suaminya ini nggak punya adab dengan istrinya. Jadi istrinya kalau menuangkan teh, membawa teh diceper apa macam, tuntung minum, kadang ditendang cangkirnya itu, suruh bawa. Tidak beradab. Jadi istrinya tuh dia dihinakan. Terus dia memanggil istrinya tidak memanggil dengan namanya, manggilnya ya Pepsi, kata dia. Wahai Pepsi, karena harga 1 Pepsi. Jadi jangan dia panggil dengan ya Pepsi. Akhirnya istrinya ini sakit hati, iya, karena dihina kedemikian, ya Pepsi katanya. Iya. Akhirnya dia lapor ke ayahnya, minta cerai, minta khulu. Akhirnya orang tuanya masuk, kata orang tuanya, sudah, kamu tidak menghormati anak saya, dikhulu saja, dicerai ke saya, ditalak saja. Kata suami, nggak apa-apa saya talak, katanya, karena 1 real maharnya, ditalak. Akhirnya ditalak sang wanita ini. Setelah wanita itu ya ditalak, ya, namanya laki-laki, dihulu, bukan ditalak, dihulu. Jadi dipisah. Jadi hulu itu dipisah, sudah nggak boleh kembali lagi kecuali nikah yang baru. Ketika wanita ini masih di masa iddahnya, namanya laki-laki, kadang itu dia berpikir sesaat. Sudah 1 bulan gerah laki-laki ini, ya, di kemana dia nyalurkan syahwatnya. Akhirnya dia menyesal. Dia ingin kembali lagi kepada istrinya. Tapi akhirnya dia datang kepada mertuanya. Kemudian dia minta baik-baik, saya ingin mengubah akhlak saya minta maaf. Ya abahnya, bisa aku kawinkan pulang. Tapi maharnya jadi 100.000 real. Maharnya berapa? 100.000 real. Yang asalnya 1 real, maharnya 100.000 real. Karena khulu itu, kalau dia sudah cerai, mau nikah lagi, khulu itu harus nikah seperti ulang, kembali awal. Ada mahar, ada saksi, ada wali. Akhirnya nikah 100.000 real. Ya, akhirnya diambil lagi istrinya, ya, nikah lagi dengan 100.000 real. Subhanallah, namanya tabiatnya tidak berubah. Ketika dia memanggil istrinya, betul sekarang nggak manggil Pepsi lagi, tapi dia manggil syarikah Pepsi, katanya, perusahaan Pepsi, katanya.
tidak berubah ya, tapi lebih baik lah syarikat Pepsi ya, bos perusahaan Pepsi gitu ya. Karena 100.000 ribu. Intinya gini, iya, mahar itu adalah hak seorang wanita. Makanya ketika dijatuhkan mahar itu tidak ada mahar, maka ya menjatuhkan hak seorang wanita. Makanya Islam melarang nikah syigar ini walaupun sama-sama ridha. Namanya nikah itu harus ada mahar, tidak boleh tidak ada mahar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dilarangnya nikah syigar ini? Karena Islam itu ingin menutup semua jalan-jalan perselisihan. Ketika wanita itu tidak ada mahar, kalau ada perselisihan, masalah. Ketika terjadi khulu, gimana mengembalikannya? Ya, ketika tidak ada mahar. Mahar itu sebagai apa? Sebagai tolak ukur untuk kalau ada perselisihan. Kalau ada istri minta cerai, minta khulu, suami minta kembalikan mahar. Dengan adanya mahar, bisa hakim, oh, dulu maharnya berapa? Dulu maharnya 10 juta, berarti nanti kembalikan 10 juta. Ya. Tapi kalau nggak ada mahar, gimana hakim memutuskan khulu? Ya, gimana seorang hakim memutuskan khulu? Makanya kata para ulama, mahar itu salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan kalau terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Islam mengharamkan nikah syigar. Karena orang berumah tangga itu potensi bertengkar pasti ada. Potensi bertengkarnya pasti ada. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna jariyatan bikran atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakarat أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإلا بالإرسال. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa seorang anak gadis datang menghadap Nabi SAW dan mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal dia tidak suka. Maka Rasulullah SAW memberi kepada wanita tersebut hak pilih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, juga Ibnu Majah, dan dia mengklaim hadis ini sebagai hadis mursal. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya yang kita bacakan tadi ya, para ulama rahimahullahu taala berselisih tentang derajat hadis ini. Apa perselisihan para ulama rahimahullahu taala? Jadi hadis ini terjadi perselisihan di dalam sanadnya. Ada yang meriwayatkan hadis ini mursal, ada yang meriwayatkan hadis ini secara mausul. Mursal itu sahabat, seorang rawi meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan sahabat. Jadi hadis itu diambil oleh sahabat, dari sahabat diambil oleh tabi'in. Nah, tabi'in langsung meriwayatkan ke Nabi, nggak ada sahabatnya, itu disebut mursal. Jadi loncat. Tabi'in ini tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka ketika dia meriwayatkan langsung ke Nabi, berarti terputus sanadnya. Berarti hadisnya lama, itu namanya mursal di dalam ilmu hadis. Adapun mausul itu bersambung, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Nah, hadis yang kita bacakan ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini kata beliau ada cacat di dalam sanadnya, mursal. Kenapa? Karena hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Ayyub. Yang bernama Ayyub Nabi Tamim As-Sikhtiyani. Jadi Ayyub ini banyak punya murid. Ada murid beliau Hammad bin Zaid, Thawri, Ibnu Aliyah, Jarir bin Hazim. 3 murid beliau, Hammad bin Zaid, Thawri, dan Ibnu Ulayyah, ketika mereka hadis ini dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. 3 murid beliau meriwayatkan dari Ayyub, dari Ikrimah langsung ke Nabi. Ikrimah tabi'in, bukan sahabat. Tapi murid Ayyub yang lain yang bernama Jarir bin Hazim, ketika meriwayatkan hadis ini dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Jadi Jarir menyebutkan sahabat, Ibnu Abbas. 3 murid Ayyub yang lain tidak menyebutkan sahabat. Maka yang mana yang benar? Yang benar adalah 3 murid yang lain ini. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, hafalannya lebih kuat. Oleh karena itu hadis ini dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Tetapi walaupun hadisnya lemah, dipakai oleh para ulama. Kenapa? Karena hampir ahlu fikih hampir sepakat kalau
ada seorang gadis dipaksa oleh ayahnya menikah, kemudian ayahnya menikahkan ya tanpa persetujuannya, maka gadis tersebut punya hak untuk memilih atau membatalkan akad. Jadi kalau ada seorang anak wanita, baik itu gadis ataukah janda, ya baik itu gadis ataukah janda, dipaksa untuk menikah, dipaksa untuk menikah, terjadi pernikahan dan dia tidak ridha, maka gadis ini mengadu kepada hakim, penguasa. Maka penguasa memberikan pilihan kepada gadis tersebut atau janda tersebut, kamu mau teruskan pernikahannya atau mau dibatalkan. Dikasih pilihan, imma dia teruskan pernikahannya ataukah dia batalkan. Ya. Kalau seandainya terjadi paksaan, ya. Kalau dia katanya teruskan pernikahan, sudah ternyata baik aja lakiannya nih misalnya, kada salah abahku, mantap abahku misalnya, ya sudah, berarti pernikahannya nggak perlu diulang. Tapi kalau seandainya enggak, saya tidak mau, saya mau saya nggak mau dengan laki-laki ini, maka pernikahannya dibatalkan. Siapa yang membatalkan pernikahan ini adalah hakim. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, tidak bisa yang membatalkan pernikahan itu kecuali dua orang. Jadi melepaskan ikatan wanita dengan suaminya itu cuma dua orang di dalam Islam. Pertama suami dengan cara talak, ya, dengan cara talak. Yang kedua adalah hakim. Jadi nggak bisa melepaskan ikatan suami istri itu kecuali salah satu dari dua orang ini. Kalau nggak suami ya hakim. Karena banyak orang itu melepaskan ikatan suami, yang melepaskannya adalah mertua. Ya kamu aku ceraikan aja loh, anakku sudah bercerai aja sudah. Enggak akan pernah terjadi perceraian. Karena yang bisa melepaskan wanita itu cuma salah satu dari dua orang ini. Ima suaminya dengan kata talak, atau seorang hakim dengan memisahkan pernikahan tersebut. Yang lain kada kawan. Yang lain tidak bisa memisahkan. Ya. Dan ini sering terjadi, kadang di salah satu aliran di Indonesia ini, kadang kalau suaminya sudah mengenal dakwah, istrinya belum, di aliran tertentu di Indonesia, maka istrinya langsung dipisahkan oleh alirannya tersebut, kelompok tersebut, diculik istrinya. Kemudian sudah batal pernikahan. Tidak bisa membatalkan pernikahan demikian. Ya. Tidak boleh. Ya. Dia anggap suaminya kafir sudah, berarti pisah dengan sendiri. Tidak. Itu seumur hidup dia suami istri. Selama suami tersebut tidak mengucapkan lafaz cerai. Selama tidak dipisahkan oleh hakim. Ustaz, kadang hakimnya disogok misalnya. Hakim yang disogok memisahkan antara suami istri, hukumannya tidak sah. Jadi kalau ada hakim disogok nih, pisahkan suami istri ini, ya, putuskan putusannya adalah cerai. Dengan cara sogokan itu tidak sah. Jadi hukum hakim itu dipakai kalau tidak bertentangan dengan kitabullah. Hakim itu hukumnya dipakai kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hukumnya tidak dipakai. Ya, seperti sogok menyogok, hukumnya tidak dipakai. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang luar biasa yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita larangan orang tua itu memaksa anak gadisnya atau janda untuk menikah, ya, untuk menikah. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tidak boleh kita menjodohkan anak gadis kita, anak perempuan kita dengan orang yang tidak dia sukai. Ya, dia tidak suka, maka tidak boleh kita jodohkan. Tidak boleh kita kawinkan. Ustadz, walaupun dia bagus agamanya. Karena cinta itu tidak mesti, ya, seseorang itu suka dengan orang bagus agamanya. Kadang sebagian orang itu dia lebih mementingkan rupa, wajah, ya. Kalau agamanya kurang lebih aja Ustadz, yang penting wajahnya, ya, agamanya kena aku mengajari misalnya. Ya. Maka kadang ada sebagian orang demikian, maka tidak boleh kita memaksa mereka terhadap orang yang mereka tidak sukai. Kemudian, ya, orang tua berkewajiban menjadikan rumah tangga anaknya itu dibangun atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan. Ya, orang tua boleh kasih masukan, boleh kasih pandangan, tetapi yang terakhir yang menentukan adalah anak-anaknya.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terfaedah juga dari hadis yang mulia ini, bolehnya seorang anak gadis itu mengadukan orang tuanya, khususnya ayahnya, kepada hakim. Boleh dia mengadukan kepada hakim, abah saya ini zalim, abah saya ini memaksa saya, boleh. Dan itu bukan bagian dari kedurhakaan. Bukan durhaka. Anak mengadukan orang tuanya ke hakim ketika ayah tersebut melakukan kezaliman, boleh tidak? Boleh. Dan itu bukan bagian dari kedurhakaan. Kenapa? Karena anak ini mengambil haknya dia. Mengambil haknya dia. Maka orang tua tidak boleh katakan kamu anak durhaka, ngadukan abalun hakim misalnya. Tidak, dia tidak durhaka. Dia mengambil haknya di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan agama Islam itu memberikan ruang bagi orang yang terzalimi, ya. Memberikan ruang bagi orang terzalimi untuk mengambil haknya. Makanya adanya hakim, adanya pengadilan, ya, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah kaum muslimin. Baik, kita ambil lagi satu hadis, ya. Satu hadis, ya, yang berkaitan tentang masalah ini. Wa anil Hasan an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan fahiya lil awwal minhuma, rawa Ahmad wal arba'ah wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Al-Hasan bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka nikah yang dianggap sah adalah wali yang pertama. Pertama. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 4 imam ahli hadis, ya, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini sanadnya terdapat kelemahan. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Samurah. Hasan Al-Basri ini disebut oleh para ulama mudallis. Mudallis itu seorang rawi yang tidak boleh dia meriwayatkan hadis dengan cara an. Ada kata an, tidak boleh. Kenapa? Karena mudallis ini kadang dia meriwayatkan hadis dengan an itu untuk menutupi dirinya bahwasanya dia tidak mendengar dari syekhnya. Kalau kata an itu dari itu tidak menunjukkan dia mendengar atau tidak. Jadi kadang mudallis itu dia ingin meriwayatkan dari fulan padahal dia tidak mendengar, menggunakan istilah. Kalau dia katakan saya mendengar dari fulan, maka dia dituduh pendusta, maka tidak akan diterima riwayatnya. Maka dia menggunakan kata istilahan. Kamu pelasa bahwasanya orang ketika melihat dia ini mendengar apa tidak, ya, gitu. Nah, Hasan Al-Basri ini dikenal dengan mudallis. Maka ketika dia meriwayatkan dari Samurah, dia tidak boleh mengatakan an, dia harus mengatakan haddatsana. Kalau dia mengatakan an, maka hadisnya dianggap hadis yang lemah. Di sini dia meriwayatkan dari kataan. Makanya ahlul ilm melemahkan hadis ini. Hadis ini walaupun dia lemah, tapi dipakai oleh para ulama rahimallahu taala, karena ahlul ilm hampir sepakat kalau ada seorang wanita dinikahkan oleh dua wali, dengan dinikahkan dengan dua laki yang berbeda, ya, maka kemana jatuh akad nikah tersebut? Contoh, saya punya ada wanita punya walinya adalah saudaranya laki-laki 2 orang. Dia punya saudara laki-laki, kakak dan adik. Dia punya saudara, atau kedua kakaknya. Namanya wanita ketika dia tidak ada wali selain kakaknya, maka kakaknya, abangnya lah yang menikahkan. Dia punya 2 abang. Abang yang satu menikahkan dengan pengusaha tambang di Satui misalnya. Abang yang satu menikahkan dengan pengusaha tambang yang di Angsana. Sama-sama gawe tambang soalnya. Sama-sama jadi wali ini wali. Ketika dinikahkan, ya, wanita ini abangnya satu, ikam hendak kawin lawan bos di Angsana, bos batubara. Hendak aja adiknya. Kakak yang di Angsana pun lagi, hendak ikam kawin lawan bosku di Angsana. Hendak terus pindah nenek. Dinikahkan oleh 2 orang wali. Ini walinya dia, wali yang sah. Tentunya wali yang dimaksud di sini adalah wali yang sah. Dinikahkan dengan 2 laki-laki yang berbeda. Pokoknya jaminan itu yang penting bos yang mana aja sudah. Dia oke aja.
kemana jatuh akadnya? Maka di dalam hadis ini akadnya itu jatuh pada yang pertama yang lebih duluan. Kalau yang lebih duluan bisa disatui sini, maka ini satu di sini yang sah. Yang di sana akadnya batal. Akadnya batal. Tidak diterima. Kalau yang di sana lebih dulu, berarti yang di sini batal akadnya. Tapi Ustaz, kalau waktunya bersamaan, pas sama-sama, ini gimana? Ya, atau tidak ingat wanita ini pas ditakuni, ulun kira sama bosnya, ternyata bosnya berbeda. Tahu? Wanita ditakuni, yang mana lebih duluan? Yang di sini kayak apa yang di sana? Nah, kada ingat ya biniannya. Tapi bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini? Kalau seandainya lupa wanitanya yang mana dia dulu akad, ragu-ragunya rasanya yang diambil sana kah atau disatui? Karena tahu lu udah bingung jawab wanita tersebut. Tapi kalau tidak tahu mana yang lebih dulu akadnya dan sudah nikah, yang ini kasih mahar, ini kasih mahar, ini kasih pajero, ini kasih pajero misalnya, mobilnya sudah. Ya. Tapi gimana ini akadnya? Maka akadnya adalah dengan cara dibatalkan keduanya. Jadi akadnya batal, tidak ada yang sah, tidak ada yang sah. Terus dia diulang, yang mana dia pilih? Kalau terjadi bersamaan, entah itu bersamaan atau tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka dibatalkan akadnya. Kedua-duanya dibatalkan. Kenapa di dalam Islam? Karena di situ ada syubhat. Ya, kita tidak tahu mana yang lebih awal, mana yang lebih telat. Kita tidak tahu. Karena ada syubhat di sana, maka akadnya dibatalkan ya di dalam Islam. Ya, di dalam Islam. Tentu wali di sini adalah wali yang sah. Masuk wali yang sah ini karena ada wali tapi dia tidak sah. Maksudnya wali yang sah ini adalah wali emang posisinya wali yang berhak menikahkan. Karena ada wali tapi tidak berhak menikahkan. Contoh misalnya, seorang ayah dengan seorang saudara. Yang walinya siapa? Ayah. Saudara ini wali juga wali kalau ayah tidak ada. Kalau ayahnya menikahkan, yang saudara juga menikahkan, maka saudara ini tidak dianggap. Kenapa? Karena ini wali yang tidak sah, karena terhalang dengan wali seorang ayah. Tapi yang dimasukkan di sini adalah sama-sama wali yang sah. Wali yang sah itu seperti contohnya dua saudara tadi abang, sama-sama abangnya dia. Maka ini wali yang sah karena kekuatannya sama, posisinya sama. Bagaimana dengan abang dan adik? Wanita ini punya adik kecil tapi sudah balik sama. Saudara itu tidak dilihat apakah dia saudara besar ataukah saudara kecil, tidak. Selama dia saudara, posisinya sama. Atau misalnya sama-sama paman yang menikahkan, ya, maka juga itu posisinya sama antar sesama paman. Tidak dilihat mana paman lebih tua, mana paman yang lebih anom, tidak. Selama dia paman, maka posisinya sama, ya, di dalam Islam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya permasalahan yang berkaitan dengan nikah. Baik. Ada permasalahan di sini. Kalau seandainya sama-sama dinikahkan tapi sudah digauli salah satunya. Jadi ada wanita dinikahkan oleh dua orang wali dan tidak diketahui mana yang lebih duluan, tapi salah satu calon suami sudah menggauli wanita ini. Ini gimana hukumnya? Apakah dibatalkan kedua-duanya sedangkan wanita ini sudah digauli? Maka kata para ulama, kalau wanita itu sudah digauli oleh salah satu pasangannya dan dia dinikahkan oleh dua wali dan tidak diketahui mana yang lebih awal, maka kata para ulama yang belum menggauli dibatalkan. Yang belum menggauli dibatalkan. Tapi kalau sama-sama belum menggauli wanita tersebut, maka ya nikahnya dibatalkan. Nikahnya dibatalkan. Ya, kemudian diulang pernikahan tersebut kemana dia memilihnya. Allahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kiranya yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang masalah fikih keluarga, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sisa waktu yang ada, mungkin ada sekitar 10 atau 11 menitan, kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, fadhal. Nggih. Ya, waalaikumsalam. Apa perbedaan mahar dengan
Baik, perbedaan mahar dengan mas kawin sebetulnya sama saja mahar dengan mas kawin, tapi di tempat kita ini ada dua macam. Ada mahar, ada antar-antaran, ada jujuran orang. Ya, ada jujuran. Baik. Jujuran itu apakah dia mahar atau bukan? Pada hakikatnya jujuran itu bukan mahar. Jujuran itu adalah seseorang yang ingin membantu keluarga istrinya. Karena biasanya yang mengadakan resepsi pernikahan itu siapa? Keluarga istri, jarang lakian. Kalau bahari iya, lakiannya mengadakan, biniannya mengadakan. Oh, ini orang banyak pintar, rugi. Pengeluaran besar. Kalau bahari kan, kalau bahari itu kadang di tempat suami mengerjakan, di tempat binian mengerjakan. Oh, ini hampir beda lagi Anda lihat kayak gitu. Hampir jarang. Tapi saya dulu waktu masa kecil itu mendapati masa itu ya, di lakian ataupun di binian. Bahkan kadang ganti baju berapa kali injak. Ya. Mungkin antum pernah merasakan zaman dahulu menikah ya. Maka biasanya orang itu mengadakan pernikahan itu di tempat perempuan. Akhirnya dikasihlah jujuran ini untuk meringankan beban bagi si wanita. Nah, pada asalnya jujuran itu bukan mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang disepakati. Nah, tetapi kenyataan yang ada, banyak orang itu lebih mementingkan jujuran daripada mahar. Kalau maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Ya. Tapi kalau jujurannya kadang-kadang kada maunya mengawinkan. Kalau jujurannya kada 50 juta tidak mau dia. Padahal sebetulnya seorang itu hendaknya dia katakan saya maharnya pengen 50 juta. Ya. Maharnya 50 juta. Tapi kenyataannya banyak orang memahami bahwasanya mahar itu adalah sepakat. Itu tidak salah, itu mahar. Tapi pada hakikatnya sebetulnya yang menentukan terjadi pernikahan itu adalah jujurannya itu. Nah, sebetulnya jujuran itulah sebetulnya maharnya, hakikatnya itu adalah itulah maharnya. Makanya orang tua ya, ketika dia mau nikahkan bahwasanya maharnya sekian ya, bukan seperangkat alat salat, ya. Ya. Tapi kalau seandainya Ustaz emang ulun mintanya jujurannya itu, ulun mahalnya pengen seperangkat alat salat, tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi sebetulnya pada kenyataannya jujuran itulah yang sebetulnya penentu dia nikah atau tidak. Ya. Bukan mahar, ya, bukan mahar yang disebutkan. Jadi mas kawin itu ya mahar. Mas kawin itu ya mahar. Ya. Adapun jujuran itu sebetulnya bukan mahar. Tapi kenyataannya pada zaman sekarang jujuran itu sebetulnya dialah yang mahar, hakikatnya itu dia. Ya. Bukan mahar yang disebutkan. Baik. Ada lagi yang lain yang bertanya? Seorang suami menikah, karena mau menikah dia punya anak, habis itu istrinya meninggal, habis itu sang suami dan istri menikah kembali, anak-anak yang istri dahulu itu minta bagian waris, bagaimana hukumnya? Baik. Anak-anaknya istri dahulu itu kalau dia minta waris mantan bekas ayahnya tidak ada masalah. Yang meninggal ibunya. Jadi gini, kalau ini ada ayah menikah dengan wanita kemudian cerai. Cerai mati ya. Cerai mati. Punya anak kan. Meninggal istrinya. Itu ayahnya menikah lagi. Lalu anak-anaknya yang dulu tadi minta bagian waris. Dari ayah. Dari ayahnya. Ayahnya meninggal. Belum. Warisan yang ibunya dari dulu. Jadi karena bapaknya meninggal kan, jadi bapaknya ini banyak ngasih bahasanya ngasih harta ke istri barunya. Berarti kan bapaknya sudah meninggal nih, bapak. Belum meninggal lagi. Belum meninggal. Menikah lagi. Bapaknya menikah lagi, tapi anak yang dahulu ini kan mau minta bagian harta dari bapaknya ke bapaknya. Kalau dia minta harta bapak selama bapaknya masih hidup, bukan warisan jatuhnya, itu hibah. Tapi kalau bapaknya meninggal dari istri yang bahari, bapaknya meninggal, maka itu warisan. Boleh dia minta warisan kepada istri yang baru, karena itu bapaknya dia, ya, dari ibu yang lain. Tapi kalau bapaknya masih hidup, anak yang dahulu minta warisan, kalau dia minta warisan bagian mamanya nggak ada masalah. Kalau misalnya dalam proses lakian itu dia dulu itu ketika membangun rumah tangga berusaha bersama-sama,
ada investasi dari istri yang mantan dahulu, maka di situ ada hak anak. Ada hak anak ini. Ketika ibunya meninggal, sedangkan sebagian harta ibunya itu ada pada mantan ayah, mantan suaminya, maka anak itu berhak menuntut. Ya, menuntut harta tersebut. Karena itu bagian dia. Tidak boleh dikasihkan kepada bagian istri kedua atau anak istri kedua. Karena itu apa haknya anak dari istri yang terdahulu. Kalau seandainya suami ini membawa harta istri yang terdahulu. Kalau bawa ada hak. Anak-anak itu nggak ada hak. Kecuali abahnya meninggal, dia boleh minta warisan semacam itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ini kita baca soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang anak melangkahi atau mengakikahi diri sendiri? Boleh seorang anak itu mengakikahi diri sendiri ketika dia dewasa. Nggak apa-apa. Ya, seorang itu mengakikahi ketika dia tidak diakikahi di waktu kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis, akan Nabi SAW ba'da nubuwah. Nabi SAW pernah mengakikahi diri beliau setelah diangkat jadi Nabi. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40 tahun. Ya, walaupun hadis ini dipermasalahkan. Tapi ahlul ilm boleh mengakikahi diri sendiri. Tapi tidak sesunnah, tidak ditekankan di waktu masih kecil. Kalau masih kecil itu ditekankan. Kalau sudah besar, tidak ditekankan. Tapi kalau diakikahi boleh. Tidak mengapa. Karena banyak orang kadang tidak mengakikahi itu karena faktor orang tua dulu sulit ekonomi, ya, susah, sehingga dia tidak mengakikahi. Taib. Seseorang yang belum diakikahi orang tuanya, apakah boleh berkurban? Boleh. Tidak masalah. Orang mau berkurban tapi belum diakikahi, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Tidak ada masalah Anda berkurban walaupun belum berakikah. Tapi kata para ulama rahimahullahu taala, ya, mana yang lebih afdal, berkurban apa berakikah? Tentu berkurban lebih afdal. Anda sudah tua nih, belum berakikah. Uangnya cukup, duitnya tadi 2,5 juta aja, orang baca situ. Korbannya 2,5 juta. Kebetulan ya, kambing juga harganya 2,5 juta. Anda belum berakikah, belum berkurban, mana yang didahulukan? Kalau sudah tua, maka dahulukan kurban. Karena kurban itu yang paling sunnah. Paling sunnah. Adapun akikah sudah habis waktunya. Nanti setelah lewat masa kurban, kalau ada uang baru berakikah. Tapi saat ini yang lebih afdal apa? Berkurban. Lain halnya anak itu lahir sekarang, usia di 7 hari. Mana Ustaz? Saya berkurban apa berakikah? Berakikah. Untuk anak yang masih baru lahir. Tapi kalau yang sudah tua, ya, mana yang lebih afdal bagi dia? Uangnya cukup salah satu saja. Berkurban yang lebih afdal. Kenapa? Karena kurban datang waktunya. Akikah sudah lewat. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Ya, ada yang ditanyakan lagi, ada? Satu mungkin bisa bertanya. Kalau nggak ada saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.